Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan pada sore hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan untuk tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau siapkan diri kita, mengucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang berlimpah. Kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Baik kami yang ada di gereja saat ini Tuhan, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang belum bisa beribadah, yang di rumah masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang teramat melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa apa-apa Tuhan, kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau menjamah kami. Allah Roh Kudus berfirmanlah kepada setiap kami. Pulihkan kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuat kuasa Roh Kudus saja. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Engkau juga melindungi mereka Tuhan, supaya bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan dan setia-Mu tak pernah layu. Umat Tuhan dengan segenap hati, mari kita katakan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami rasakan pemeliharaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Lebih luas dari sana.
terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis untuk hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, syukur Tuhan, syukur semua karena oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, buat pemelihara-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, kami bersyukur. Haleluya, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya, melebihi apapun Tuhan, melebihi isi dunia ini. Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Oh, kami tak dapat hidup selain daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur, mainkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, syukur kami naikkan, syukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Kau layak untuk disembah sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Semua karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Semua karena Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Saudara jemaat untuk baik bersama-sama, mari nyatakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Umat Tuhan katakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya.
disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi nyatakan layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. amin Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Setiap umat Tuhan yang layak, yang siap untuk memuji nama Tuhan Yesus kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita layak untuk dipuji dan sembah, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Nyatakan sama-sama. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu kami, gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat Tuhan, sama-sama katakan. Hey, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku kami mau nyatakan Tuhan. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah pergi dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Sama-sama kita suruhkan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nyatakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan suara kita. Hey. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. umat Tuhan katakan. Haleluya. Dengan segenap hati. Hey. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat GBLKP sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Yang mau bersorak angkat tangannya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Hey. Dengan segenap hati katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami bersukacita karenamu Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Silakan jemaat bisa dipersilakan duduk kembali. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami. Dan hidup kami biarlah terus berada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tangan
kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kami mau nyatakan Tuhan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara semangat untuk baik bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa dan kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin dari permulaan sampai pertengahan ibadah kami ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan membesarkan Engkau lewat pujian kami. Biarlah Tuhan semuanya itu Engkau berkenan di atas segala ibadah kami. Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau kuduskan kami masing-masing dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan kami semua benar-benar berlayak untuk menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu masuk dalam hati kami, bekerja dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Urapi kami semua Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga semua apa yang dikatakan, semua yang kami dengar Tuhan, itu merupakan firman-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Untuk itu Tuhan, terus Engkau bekerja Roh Kudus. Semua kuasa-kuasa kegelapan setan dan iblis yang akan mencuri firman-Mu dalam nama Yesus, kami usir keluar dari ruangan gereja-Mu ini Tuhan. Kami undang hanya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Memberikan kepada kami firman agar kami benar-benar teguh di dalam Engkau. Berdiri kuat di dalam iman. Dan kami mendapatkan keselamatan kekal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Ya, sudah siap semua? Sudah pakai masker semua ya? Nah, kita masih di dalam new normal ya. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan bagian kita di dalam kesehatan kita semua. Oke, puji Tuhan. Kita siap untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore ini akan saya sampaikan mengenai mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Ya. Mengenal Tuhan Yesus kita ya sangat penting sekali. Karena semakin kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, di dalam semua tindakannya, ya, kuasanya dinyatakan, itu membuat kita lebih beriman kepadanya, lebih tertanam di dalam Dia, sehingga kita tidak akan undur lagi, walaupun banyak hal yang menerpa di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya katakan sangat penting sekali kita untuk mengenal Dia. Namun, ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan sekalipun yang dipilih oleh Tuhan, ya belum mengenal Dia. Nanti kita akan melihat bagaimana muridnya, ya masih tercengang-cengang ketika Tuhan Yesus berbuat mujizat. Ya, bagaimana hambanya yang dipanggil untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, itu pun terheran-heran melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, dari situ kita melihat
mereka belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Namun pada sore ini, kepada seluruh kita belajar mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus yang agung itu? Ya, bagaimana besar kuasanya, dan dengan demikian kita tidak mengkotak-kotakkan lagi. Wah, kalau begini Tuhan bisa, kalau begini belum tentu. Dan wah, kalau persoalan yang begini berat, mungkin Tuhan tidak bisa. Nah, kita tidak akan lagi demikian, tetapi kita katakan, Tuhanku, Yesus Kristus, Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Maka dengan demikian, apapun yang kita alami, kita tetap berharap dan berseru kepada Tuhan. Dia yang melakukan mujizat bagi kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 51. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 51. Saya ingin mengajak kita membaca bergiliran, ya. Saya ayat 45, saudara 46 dan selanjutnya, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus pasal 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46 saudara. Tujuh, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 48. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. 50. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Nah, yang terakhir kita perhatikan, mereka sangat tercengang dan bingung. Artinya para murid ini belum tahu akan kuasa Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat yang begitu besar. Ya, berjalan di atas air dan ketika naik ke dalam perahu, ya angin pun dan segala tofan pun itu reda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita sungguh-sungguh mengenal siapakah yang kita percaya itu, supaya kita benar-benar kuat di dalam Tuhan, walaupun semua yang menerpa kita itu ya bermacam-macam persoalan. Nah, oleh sebab itu mari kita pelajari apa yang dapat kita pelajari dari apa yang kita baca ini. Ya, yang pertama saya mengambil ya ayat yang ke-45 ya, dikatakan demikian. Sesudah itu. Sesudah apa? Ya, sesudah itu Yesus menyuruh muridnya ke Betsaida, nyebrang danau. Ya. Nah, tetapi sesudah itu sesudah apa? Dikatakan firman Tuhan, sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya. Berapa banyak makanan yang diperlukan? Ini membuat tercengang juga bagi murid-murid. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang sakit sudah biasa. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri.
Ya. Nah, kalau air jadi anggur di Kana sudah biasa. Tuhan Yesus bisa. Tetapi 5.000 orang dikasih makan. Ya, itu luar biasa. Mereka tercengang-cengang sampai terheran-heran. Ya. Nah, saudara, kalau 5.000 orang dikasih makan dalam waktu bersamaan. Saudara bayangkan, kita Natalan, kita siap belum 1.000 ya, belum 1.000 Natalan kita 2 kali biasanya. Itu rapatnya sudah berapa kali? Ya. Nah, menentukan belinya di mana. Satu yang mengolah makanan untuk kita beli itu, mereka nyatakan tidak sanggup kalau untuk sekaligus ya 1.000 orang aja. Nah, Tuhan Yesus 5.000 orang laki-laki ini. Belum dihitung perempuan. Ayo kalau ke gereja lihat tuh, perempuan lebih banyak apa laki lebih banyak? Kelihatannya perempuan lebih banyak ya. Nah, kalau laki-lakinya aja 1.000, saya yakin perempuannya 1.000 lebih. Katakanlah 2 kali lipat aja. Daripada murid Tuhan Yesus yang melihat 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau 2 kali lipat 10.000 orang dikasih makan dalam waktu yang bersamaan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Sebelumnya dia katakan apa? Kamu kasih mereka makan. Lah, murid-muridnya kaget. Tuhan, berapa banyak makanan yang harus kita beli? Duitnya berapa banyak? Dan pertanyaannya, belinya di mana? Coba di Pekalongan aja ya, di kota kita. 5.000 orang kita kasih makan. Belinya di mana? Sekaligus ya, waktu bersamaan. Tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu harus kasih mereka makan. Nah, apa yang ada padamu? Lalu saudara-saudara, saudaranya Petrus yang namanya Andreas berkata, Tuhan, di sini ada anak yang bawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Apa artinya bagi semua orang yang begitu banyak? Nah, di sini ya perkataan itu, saudara-saudara, perkataan daripada murid Tuhan itu, ya kita lihat mereka belum mengerti atau belum tahu sungguh-sungguh siapakah Yesus yang berbuat mujizat itu. Ya, nah Tuhan Yesus katakan suruh mereka duduk. Dan ketika Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapanya di surga, roti dan ikan itu dibagi-bagikan. Ya, 5.000 orang. Katakan tadi 10.000 orang dengan perempuannya. Ya, semua menjadi kenyang. Puas, makan dan kenyang, sisa 12 bakul. Ya. Nah, saudara-saudara, hal ini pun kita harus sungguh-sungguh bagi kita umat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita yang terdalam. Bagi umat Tuhan dikatakan, bagi orang yang percaya, itu tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, murid-murid saya katakan mereka ini belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Nanti mereka berlayar pun mereka belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Dia belajar terus untuk mengenal Tuhan seperti kita. Kita puji Tuhan diberikan Alkitab. Ya, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab dalam bentuk buku. Kita bisa baca di situ. Ya, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan hukum kepada kita, kita dapat belajar dari situ untuk mengenal Tuhan kita. Ya. Nah, saudara-saudara,
Sampai seorang tokoh yang bernama Musa pun, ya, dalam perjanjian lama belum mengerti sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, satu saat orang Israel selalu, kata orang di sini tuh bersungut-sungut. Dikasih mana ya, makan roti dari surga. Gak ada bangsa lain ya makan roti yang turun dari surga. Gak ada. Orang Israel lah yang makan roti dari surga. Setiap hari mereka melihat ketika siang ya, tiang awan menutupi panasnya matahari memelihara mereka. Itu dari Tuhan. Setiap hari kalau malam tiang api memberikan kepada mereka ya supaya tidak kedinginan. Mereka melintasi laut yang terbelah menjadi dua. Banyak mujizat yang mereka hadapi. Ya, mereka lihat tetapi mereka belum percaya Tuhan itu maha kuasa. Saat bersungut-sungut orang-orang Israel, Tuhan tuh marah. Ya, Tuhan marah. Coba kita lihat dulu ayatnya ya. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Kita baca lagi bergantian supaya sama-sama aktif ya. Dan suaranya keluar lebih gede karena pakai masker ya. Saya ayat 18, saudara ayat 19, kita bergantian ya. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Ayat 18 demikian bunyinya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu ya daging untuk dimakan. Ayat 19 saudara. Nah ya, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Kamu akan makan daging. Tuhan udah agak marah dengan orang Israel. Lalu ayat 20 katakan, tetapi genap 1 bulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ayat 21 saudara. Nah, apa kata Musa? Ya, Tuhan, umatmu ini laki-laki aja lak peceng. Ya, berapa? 600.000 laki-laki yang berjalan kaki. Belum tadi perempuan. Berarti jutaan, 1 juta lebih. Bagaimana Tuhan? Kamu menyediakan makanan daging ya untuk mereka. Coba saudara-saudara ya, Musa aja belum tahu. Nah, ayat 22. Dapatkah kata Musa ini ya, sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka. Sehingga mereka mendapat cukup atau dapat
ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup. Ayat 23, saudara. Nah, saudara-saudara, Musa ya belum percaya akan kuasa Tuhan. Lalu dia katakan, Tuhan, berapa banyak kambing domba, sapi, dan ikan di laut ditangkap untuk memberi mereka makan yang 1 juta lebih ini. Tiap hari aja, ya, menurut akal manusia itu, Tuhan, tidak mungkin. Ya, nah, jadi saudara-saudara kita belajar, ya, dikatakan firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kita semua, baik yang di atas maupun yang di bawah, harus mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh Tuhan sendiri ya kepada Musa, dia katakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Saudara-saudara, kita harus mengerti Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Ya, nah saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab, ya, kita bersyukur, saya katakan tadi, Alkitab sudah diberikan kepada kita dan kita baca, kita ikut mengerti. Ya, langit dan bumi, alam semesta diciptakan Tuhan hanya lewat perkataannya atau firman-Nya. Jadilah langit dan bumi, jadi. Nah, mana lebih hebat? Memberi makan daging 600.000 orang dikali 2, katakanlah 1 juta lebih. Daripada menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, ini yang perlu kita mengerti. Siapa Tuhan Allah kita itu? Mengapa kita harus mengerti? Mengapa kita harus tahu? Ya, saya ingat tadi saya katakan kira-kira 30 lebih tahun yang lalu kita masih kuliah dulu ya sama Pak Wasman, Pak Adam. Di kantor saya bicara dengan Pak Adam. Ingat enggak Pak Adam? Ada satu nyanyian dibawakan dari tamu kita dari Australia. Waktu itu kita masih sekolah di Seminari Bethel. Dia nyanyi. Apa yang dia nyanyi? Ya. To know him is the cry of my heart. Lah, kita dengar dan kita sama teman-teman tuh kita terjemahkan ya. Apa yang dia nyanyikan, ya. Nah, ternyata kenal dia, itulah seruan hatiku. Ya, nyanyian itu bertahun-tahun ya. Kita anggap biasa saja. Ternyata, saudara-saudara, nyanyian itu begitu dahsyat. Kita harus kenal Tuhan kita. Itulah seruan dari hati kita yang terdalam katanya. Ya. Oh, luar biasa. Lalu saya bilang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini dari Amerika. Namanya Bapak Philip Green. Saya pikir dia udah mati ya. Waktu itu kita masih muda, dia udah agak tua gitu ya. Nah, dia katakan, saudara-saudara, kita sekian banyak ini. Mahasiswa lah gitu ya. Coba katakan kepadaku. Ya, kamu baca ayat yang tersulit sekalipun. Nanti aku tunjuk. Ya. Bukunya apa? Pasalnya berapa? Ayatnya berapa? Nah, kita coba. Ya. Apa namanya tuh? Kalau yang gampang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kita aja tahu Matius
6 ayat 33. Nah, kita cari yang susah. Setelah dibaca, dia katakan tuh ayat di buku ini, pasal ini, ayat ini. Dahsyat. Ya. Jadi oleh sebab itulah saya katakan kita nih harus mengerti. Harus tahu. Harus kenal akan Tuhan kita. Karena dikatakan firman Tuhan, ya, umatku binasa kalau tidak mengenal aku. Ya, karena tidak mengenal aku. Nah, saudara-saudara, berapa banyak kali kita untuk membaca Alkitab dalam sehari? Ya, berapa banyak kali kita berdoa dalam satu hari? Ya, dalam keadaan PSBB, ya, PSBB. Apa kayak PSBB? Masa-masa kalau orang bilang lockdown, ya, kita banyak di rumah, kita PSBB, ya. Nah, saudara-saudara, kita banyak di rumah, hendaknya banyak belajar tentang Tuhan kita. Ya. Agar perintah Tuhan, maunya Tuhan, itu kita tahu. Enggak usah terlalu jauh, ya. Dikatakan Tuhan, ampunilah musuhmu. Itu kehendak Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita menolaknya. Oleh sebab itu saya katakan kita dapat mengenal Tuhan kita lewat firman Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, dia di atas kayu salib, tersalib. Ya. Sampai tubuhnya hancur. Dia katakan kepada Bapanya di surga, Bapa, ampunilah mereka. Kita sedikit aja kena itunya sama orang lain, kita tidak ngampuni, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Ya, bagi yang mengenal Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah ini saudara-saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari firman Tuhan, Musa adalah seorang pemimpin besar, ya, cukup terkenal di dalam kehidupan orang Israel. Dia melihat sendiri, Tuhan katakan, Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkatmu, dia lempar jadi ular. Tuhan katakan, tangkap buntutnya, pegang buntutnya, dia pegang, set, jadi tongkat kembali. Masukkan tanganmu katanya. Di itu ya, dia punya katakanlah sakunya itu ya. Nah, lalu keluarkan. Begitu keluar, tangannya tuh jadi kusta. Lalu Tuhan katakan, masukkan kembali. Begitu keluar sembuh. Saudara-saudara, mungkin Musa berpikir kalau begitu Tuhan bisa. Tuhan bisa. Tetapi kalau 600.000 dikali 2, 1 juta lebih manusia dikasih makan daging sekaligus, apa bisa? Mungkin kalau membelah laut Tuhan bisa. Ya, mungkin yang lain Tuhan bisa, tapi ini enggak masuk akal. Saya katakan memang Tuhan kita tidak masuk akal kita. Kalau masuk di akal dia adalah manusia. Podo dewe. Tetapi saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Ya, kuasa Tuhan tidak akan kurang melakukan apapun. Nih perlu kita tahu, perlu kita kenal Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal, kita tidak akan
mundur dari Tuhan kita karena Dia Maha Kuasa. Ya. Nah, sebab itu marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap waktu kita pelajari firman, ya. Kalau ada kesempatan belajar firman Tuhan, dari situ kita akan mengenal Dia. Apa yang Dia mau, ya, kita kenal. Supaya kita tetap teguh di dalam Dia. Nah, yang kedua ini saya ingin bertanya, siapa yang nyuruh murid-murid menyeberang danau? Siapa? Siapa? Yang kuat, 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Nah, banyak orang berpikir kalau Tuhan Yesus menyuruh aku nyebrang, tenang aja, semua beres. Ya, ada yang berpikir demikian, kalau Tuhan yang nyuruh beres semuanya. Tetapi kenyataannya Tuhan pun yang nyuruh nyebrang danau. Di tengah danau itu ada topan. Ya, topan yang keras, ya, yang membuat murid-murid takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pengetahuan buat kita semua untuk kita mengerti Tuhan kita. Ya, mengapa Tuhan biarkan ada badai di tengah danau yang Dia suruh kita atau murid-muridnya itu menyeberang? Mengapa dalam kehidupan kita ikut Tuhan tetapi masih ada badai kehidupan? Nah, ini penting untuk kita pelajari dan kita mengerti akan Tuhan. Kita tahu akan Tuhan. Rupanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai atau persoalan kehidupan, ya, itu sering menerpa kita, orang-orang yang percaya, ya. Dan kita tidak bebas dari badai itu karena dari badai-badai yang kita temui itu Tuhan mengajar kepada kita, ya, untuk kita lebih dalam di dalam Dia. Ya. Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa kita di dunia ini kalau baca Yohanes pasal 17, dia katakan, Bapa, aku berdoa untuk mereka, ya, mereka yang diserahkan kepadaku. Aku tidak berdoa untuk dunia ini, tapi ya kita semua didoakan oleh Tuhan Yesus. Ya, semua kita yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, itu yang didoakan. Lalu dia katakan, selama aku di dunia, aku yang memelihara mereka. Tetapi ketika dia kembali ke rumah Bapa, Bapa kita yang memelihara kita semua. Tapi kok masih ada badai. Nah ini, ya. Nah, kita pelajari ini untuk kita tahu akan Tuhan kita. Ya. Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28. Ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, belum keluar nih. Itu baru keluar, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu itu, ya, termasuk senang, susah, ya, enak, tidak enak, berlayar mulus dan dalam badai. Oke, segala sesuatu bekerja bersama-sama, termasuk hal-hal yang enak dan yang tidak enak. Itu bekerja bersama-sama, dikatakan firman mendatangkan kebaikan.
Ya, tadi saya katakan mengapa kita ini pilihan Tuhan, Tuhan tempatkan kita di dunia tetapi dalam pemeliharaan Allah namun masih ada badai. Nah, badai itu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Nah, itu kita harus tahu. Ya, itu rancangan Tuhan pun kita harus tahu. Nah, ada sebuah cerita mengenai seorang yang bernama William Moon. William Moon ini adalah seorang pemuda yang memiliki masa depan yang cerah. Suatu hari sebuah kecelakaan hebat menimpa dan membuat kedua matanya buta. Saudara tahulah kalau buta itu bagaimana ya. Nah, terus dikatakan peristiwa itu menghancurkan semua masa depan yang telah ia bangun. Enggak tahu apa nih usahanya, tapi hancur karena dia buta. Ya, sejak itu ia hanya menghabiskan waktu bertahun-tahun menyendiri di kamar dan dalam keadaan yang putus asa. Nah, kemudian ya, dia berkata, apa gunanya diriku sekarang setelah aku tersekap dalam kamarku dan dunia telah tertutup bagiku? Itu keluhannya. Tetapi tetap aja firman Tuhan tuh ya dan amin. Ya, firman Tuhan tuh ya dan amin. Coba saudara aminkan tuh, ya dan amin enggak? Nah, dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, satu hari ya William Moon ini mulai menyadari. Dia sadar dia harus berbuat sesuatu. Dan dia sadar bahwa Tuhan memiliki rencana di balik semua yang dia hadapi, ya matanya buta itu. Lalu William Moon ini mulai bertindak, ia mulai belajar mengembangkan sistem yang unik mengenai abjad untuk menolong kaum tunanetra seperti dirinya. Nah, dia berusaha, akhirnya dia berhasil ya mengembangkan tanda ya. Jadi pakai tangan gitu orang buta, pakai dia punya tangan untuk meraba. Nah, tulisan itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara dia menjadi berkat. Di luar perkiraannya temuan itu diterima di beberapa negara. Lebih dari 4 juta tunanetra dapat membaca Alkitab berkat temuannya pada saat itu. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar ya, belajar akan kita lebih mengenal Tuhan kita. Apa kata firman Tuhan? Ya, ketika kita mengalami sesuatu, ya, kalau kita tahu akan Tuhan kita bekerja di dalam segala sesuatu, kita tidak akan mundur dari Dia. Ini saya ulangi terus-menerus, ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, ayo, siapa yang mau sengsara? Ya, tentunya tidak banyak orang mau. Namun kehidupan manusia ini ya banyak ditentukan Tuhan. Kita itu manusia hidup itu hanya ngikuti apa yang Tuhan tentukan. Dikatakan firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja.
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, kayak William Moon. Dia nggak mau matanya buta. Siapa yang mau? Tetapi dalam semua kejadian itu Tuhan merancang hal yang baik. Ya, kalau di dalam kesengsaraan kita dikatakan di situ, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, kalau orang tekun melakukan sesuatu, saya pernah membaca seorang ibu ya di zaman dulu, dia dapat kayak kawat gitu ya, kayak kawat. Waktu itu jarum belum ada, ya. Dia ngasah kawat itu menjadi jarum. Sengsara ya. Diasah bagaimana caranya. Nah, sampai menjadi jarum. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kesengsaraan dan di situ dulu tidak ada jual jarum. Aduh, kalau mau jahit piye. Rasanya tidak enak. Tetapi dia tekun membuat jarum dari besi yang kecil. Ya, besi yang kecil tuh digosok terus dalam ketekunan. Nah, saudara-saudara, lalu dikatakan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Saudara-saudara semua, di dunia ini kita hidup, kita harus memiliki ketahanan uji. Ya. Ketahanan di dalam semua kehidupan kita untuk mencapai garis finish seperti dikatakan oleh Paulus. Ya, kalau orang tidak tahan uji, kita lihat, ya si botak itu siapa namanya nggak tahu, nggak usah tahu namanya, tahu-tahu pindah jadi mu'alaf. Ya, nah itu ya saya katakan tidak tahan uji. Bagaimana supaya kita tahan uji? Kita dikatakan dalam kesengsaraan kita harus tekun. Dari ketekunan itu kita tahan uji. Ya, apapun yang kita hadapi, kita tetap di dalam iman kita kepada Tuhan. Corona kayak apa kayak, ya kita tidak takut. Ya, seperti Tuhan katakan kepada Musa. Apakah kuasa Tuhan kurang untuk melakukan perkara yang besar? 600.000 kali 2, 1.200.000 orang tiap hari makanmu daging. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 1 bulan. Apa kuasa Tuhan kurang? Ya, dalam keadaan corona ini apa kuasa Tuhan kurang untuk memelihara kita? Tidak. Percaya dan yakin, tidak, Tuhan pasti memelihara kita. Seperti doa Tuhan Yesus, ya. Bapa, aku di dalam kamu, ya, mereka di dalam aku, ya. Jadi akhirnya kita di dalam mereka, mereka di dalam kita. Ya, Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, apa kurang pemeliharaan Tuhan? Enggak. Nah, itu perlu kita sungguh-sungguh mendalami dan mengerti, ya. Sehingga di dalam kesengsaraan pun kita dikatakan di situ tetap tekun, ya. Nah, di dalam ketekunan kita menjadi orang yang tahan uji. Nah, begitu kita menjadi orang tahan uji, kita mempunyai pengharapan kekal. Yakin enggak kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan? Saya bilang, kita seyakin-yakinnya Tuhan yang berjanji
Tuhan yang memberikan kepada kita. Nah, seperti diungkapkan oleh firman Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat pun Tuhan perbuat dengan gampang. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan, ya, dikatakan pengharapan kehidupan kekal kita akan terjadi di dalam hidup kita ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kita belajar terus mengenal Tuhan kita. Sehingga kita tidak membatasi lagi Tuhan kita. Wah, kalau sakit begini Tuhan bisa. Kalau begini Tuhan bisa. Tapi kalau yang begini, mulai ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, seperti para murid Tuhan. Mereka melihat dengan 2 ikan 5 roti. 5 roti 2 ikan. Tuhan sanggup memberi makan 5.000 laki-laki. Ya. Nah, Tuhan juga sanggup melakukan bagi orang yang 600 ribu ya, 600 ribu. 5.000 untuk 2 ikan 5 roti. Tapi kalau yang 600 ribu Tuhan berikan tiap hari sampai 1 bulan. Makan daging terus, Tuhan bisa. Ya, sampai keluar dari hidung mereka. Dagingnya tuh. Wah, Tuhan marah dan ribuan orang mati karena murka Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita tetap teguh berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan yang nyuruh nyebrang, tapi di sana sudah menunggu badai. Namun saudara-saudara, dari badai itu Tuhan mengajar murid-muridnya ya untuk melihat kehebatan Tuhan Yesus supaya mereka tahu Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup sungguh-sungguh. Yang sanggup berjalan di atas air, sanggup meredakan badai. Nah, supaya iman daripada para murid nanti satu hari akan ditinggalkan. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Nah, kita semua kita belajar saudara-saudara ya. Tiap hari luangkan waktu untuk belajar. Supaya kita tahu Tuhan Yesus kita maha besar. Agar kita tidak lagi mundur daripada kasih-Nya kepada kita. Saya kira firman Tuhan sampai di sini karena kita masih dalam keadaan new normal ya, kita ibadah tidak lama-lama. Untuk itu Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Saya minta Pak Wasman untuk berdoa ya. Kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam doa. Pak Wasman, saya harap untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Sementara kita merenungkan firman yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi badai yang sedang menerpa rumah tangga kita. Sedang menerpa hidup kita dengan banyak sakit penyakit. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup melakukan perkara di luar akal kita. Oh haleluya. Mari kita menyembah Dia sejenak. Kita bawa hati kita untuk lebih lagi meyakini kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kami
kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Engkau Allah kami yang kuasa, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau bawa dirimu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Engkau akan percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dan bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang ditimpa oleh banyak persoalan, tapi kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, toh endingnya dalam hidup kami ada kebahagiaan, ada kemenangan, ada sukacita dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bagi jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, yang menghadapi badai hidup, yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan kuatkan kami, Tuhan kuatkan iman kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada barang yang mustahil dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, Engkau berikan kami keyakinan ya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap langkah kami. Badai sekalipun Engkau ada Tuhan di dalamnya itu Tuhan. Engkau bekerja untuk menolong kami. Tuhan terima kasih, hiburlah jemaat-Mu, lawatlah jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan keadaan COVID-19 ini Tuhan, kami terus terhibur oleh Tuhan karena kami tahu di balik persoalan ini ada kemenangan dalam hidup kami, ada sukacita dalam hidup kami, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan berkati gembala kami telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan gembala kami lebih lagi Tuhan, sehingga pada hari-hari ke depan rahasia Allah semakin disingkapkan bagi kami, membuat kami makin yakin, membuat kami makin percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak ada yang sama seperti Dia, karena Allah yang maha kuasa. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami menyerahkan Tuhan juga kalau nanti kami pulang dan kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap persembahan kami, apapun yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberkati dan menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Untuk info dan acara sepekan dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada doa pagi di tempat ini jam 5 pagi. Dan hari Selasa sudah diadakan untuk ibadah wanita jam 5:30 sore dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Untuk hari Rabu ada komsel profesi di gereja jam 7 malam. Untuk hari Kamis, Komsel Dewasa Muda menunggu konfirmasi dari Ketua Dewasa Muda dan untuk sementara ditiadakan terlebih dahulu. Untuk hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan dengan dilanjutkan latihan persiapan ibadah raya jam 6 sore. Untuk hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan sore harinya ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Minggu depan jemaat Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah raya, yaitu ibadah raya yang pertama jam 7 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit atau mungkin sudah lanjut usia tidak bisa datang, gereja juga menyediakan link untuk beribadah di channel YouTube GBAGP Pekalongan. Dan setelah nanti ketika kita pulang dari ke tempat ini, nanti untuk pintu keluar dari belakang dan dari samping. Untuk nanti keluarnya minta tolong untuk jemaat Tuhan bisa menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan nanti akan disediakan untuk kantong-kantong persembahan supaya jemaat bisa memberikan persembahan. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sekali lagi shalom.
tadi siang saya menerima berita bahwa Bapak Wali Kota akan meninjau kita minggu depan. Ya, nah dia akan hadir di gereja, tapi di waktu kita sudah selesai acara begini, ya kira-kira jam 8 lewat lah gitu ya, pagi. Nah, beliau pengen meninjau bagaimana kita ibadah zaman new normal ini. Ya, beliau juga nggak takut-takut dengan corona ya. Nah, dia mau melihat dan meninjau kita, puji Tuhan. Nah, saya juga minta kepada saudara-saudara kita tetap menjaga diri kita. Artinya kita menjaga keluarga, artinya juga kita menjaga sesama kita satu iman di dalam gereja. Ya, kita pakai protokol kesehatan dimanapun kita berada. Walaupun orang lain tidak mengikutinya, tapi kita tetap mengikutinya untuk kebaikan pribadi, keluarga maupun kita jemaat Tuhan. Biarlah semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kita semua juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, biar Tuhan tetap menyertai senantiasa. Ya, dalam segala keadaan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore ini. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji, syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kuasa itu akan dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Biarlah Engkau tetap memelihara dan melindungi kami Tuhan. Karena kuasa-Mu cukup untuk melindungi kami. Dan tidak ada satu pun kuasa di dunia ini akan dapat melawan kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami dengan penuh keyakinan. Dan kami tahu, kami mengerti, kami Tuhan mengerti lewat firman-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa ada di dalam kami dan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang merebut kami, yang dapat mengambil kami daripada kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sertailah umat-umat-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan iman masing-masing kepada setiap umat-Mu. Pemeliharaan perlindungan-Mu, kesehatan dan kekuatan daripada-Mu senantiasa Tuhan nyatakan. Begitu juga Tuhan pekerjaan dan usaha daripada seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberkatinya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyertai semua umat-Mu ini setiap saat. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari presiden kami Engkau berikan kepadanya Tuhan hikmat daripada-Mu. Takut akan Engkau Tuhan. Sehingga semua jajarannya Tuhan Engkau juga memberikan hikmat daripada-Mu. Dan mereka bekerja sama dengan baik. Memperhatikan rakyat Indonesia. Dan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua.
Untuk itu Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kami ada, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau memelihara mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebelum kami tinggalkan tempat ini. Biarlah kasih karunia yang melimpah-limpah disertai dengan berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi. Tuhan curahkan atas semua umat-Mu ini. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan bersama, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Puji syukur.